Selamat datang di mata kuliah Fisika Dasar 2 untuk Prodi Pendidikan Fisika. Saya akan menyampaikan materi selama 1 semester ini yang akan kita pelajari, yaitu seperti ini. Apa itu? Jadi materinya sebanyak ini dan kita punya 16 minggu 32 pertemuan yang mungkin secara efektif kita akan pakai 14 saja karena minggu ke-8 ada ujian dan minggu ke-16 ada ujian, sehingga mungkin praktisnya 28 pertemuan secara teori. Kita akan lakukan secara online nanti ya. Oke. Dan kita harus menghabiskan materi ini. Apaan itu? Nah, kita bisa bagi menjadi 3 pokok besar ya, 3 tema besar, yaitu getaran gelombang, kemudian termodinamika, dan listrik statis dan dinamis. Oke, kita ke getaran gelombang. Di sini dibagi menjadi getaran dan gelombang. Gelombangnya dibagi menjadi gelombang 1 dan gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombangnya dibagi menjadi gelombang 1 gelombang 2. Yes, pokoknya gitu. Di getaran sudah banyak, kita sudah pernah membahas ya, ketika sekolah menengah ya, ada gerak harmonis sederhana, energinya seperti apa. Mungkin yang baru adalah getaran harmonik anguler, lingkaran, gerak melingkar. Pendulum sudah pernah, circular motion, gerak melingkar, mungkin pernah dibahas sekilas. Gerak teredam, harmonis teredam, yang kita lihat sehari-hari. Mungkin pernah, mungkin tidak. Yang pasti pernah adalah yang nomor 1 itu ya, dan nomor 2. Baik, kemudian untuk gelombangnya kita belajar gelombang transversal, kecepatan gelombang dan energinya, persamaan gelombang. Ini yang penting karena nanti akan dibawa kemana-mana hingga ke fisika kuantum, persamaan gelombang ini. Kemudian interferensi gelombang, fasor, gelombang berdiri, atau ada yang bilang stasioner ya, gelombang berdiri. Untuk yang gelombang 2 kita bahas kecepatan suara, gelombang juga kan. Kemudian gelombang suara yang berjalan, ini pas tentang bunyi ya, interferensi, intensitas, dan level suara. Ini aplikasi gelombang 2 ini ya. Source of musical sound. Oke, ini surga bagi saya, melihat belakang saya. Oke, kemudian beat ini bukan beat dek, tapi ini layangan ya. Dulu di SMU mungkin ada yang pernah membaca, ada sebuah layangan, bukan layangan, beat. Efek Doppler, kemudian kecepatan supersonik, dan shockwave. Itu yang akan kita bahas di getaran dan gelombang. Berikutnya kita menuju ke termodinamik, temperatur. Bisa kita termodinamika, kita membahas tentang temperatur, gampang sekali itu ya. Kemudian hukum pertama termodinamika, teori kinetika, dan hukum kedua termodinamika. Dan dulu sudah pernah disinggung biasanya di SMU ya. Jadi contoh temperatur, hukum ke-0 termodinamika, itu temperatur sebenarnya, termometer, terus dan macam-macam, ekspansi termal, kemudian deskripsi makroskopik, jadi dilihat secara besar. Misal air ya, dilihat airnya, bukan molekul airnya, tapi dilihat segelas air, semacam itu, makroskopik. Kemudian hukum pertama di termodinamika, heat, kalor, dan energi internal, kemudian spesifik, kalorimetri, dan seterusnya. Teori kinetik gas sudah pernah dibahas ya, seperti adiabatik, ada kan? Oke, seperti itu. Kemudian mungkin di sini yang agak sebenarnya juga sudah pernah ya, mesin panas, entropi, sudah ada kan? Entropi mungkin di kimia dulu ya. Oke, jadi mesin panas, hukum kedua termodinamika, pompa kalor, kulkas, dan macam-macam. Mesin Carnot, saya yakin sudah pernah dibahas dulu ya. Oke, baik. Jadi ini nostalgia dan memperdalam di sana. Oke,
Baik, itu tentang termodinamika. Berikutnya adalah kelistrikan. Tak ada yang istimewa di sini ya. Sepertinya malah sudah pernah ya. Medan listrik sudah pernah. Hukum Gauss sudah pernah. Potensial listrik sudah pernah juga. Masih ingat rumusnya? Jangan kebalik dengan medan listrik. Kapasitansi dan dielektrik. Arus dan hambatan. Kemudian arus, rangkaian arus searah. Itu yang akan kita pelajari di kelistrikan, atau di sini ada yang bilang listrik statis dan dinamis di sini. Oke, secara umum itu yang akan kita pelajari. Nah, bagaimana kuliahnya? Kuliahnya nanti kita kuliah online ya, menggunakan si Bejar. Mungkin di semester 1 sudah terbiasa dengan itu. Kali ini ditahan dulu karena belum bisa ke kampus ya, jadi tetap menggunakan si Bejar. Dan saya kemungkinan akan jarang sekali menggunakan Zoom atau Google Meet atau mungkin Big Blue Button. Kenapa? Karena saya akan sering membuat video seperti ini. Jadi isinya sama ketika misal saya mengajar menggunakan Zoom, hanya saja tidak ada audiensnya di sana. Keuntungannya menurut saya adalah saya bisa nyaman membuat materi, kemudian Anda bisa melihat materi itu kapanpun, bisa sambil rebahan juga, nggak perlu mandi juga, nggak perlu menyalakan videonya juga, dan macam-macam. Menurut saya keuntungannya seperti itu. Bagaimana jika ada pertanyaan? Silakan ditanya via WA atau via email atau di diskusi. Jadi forum di diskusi di Bejar kan ada ya. Oke, itu yang akan kita manfaatkan ya, si Bejarnya. WhatsApp juga bisa, email juga bisa, aman. Bagaimana jika ingin tatap muka? Silakan. Sebenarnya ada tatap muka nanti ya, mungkin 1 atau 2 kali, karena aturan terbaru saya belum tahu, tapi aturan yang sebelumnya itu dalam 1 semester hanya boleh sebenarnya 2 kali tatap muka gitu ya. Di aturan rektor. Saya kurang tahu yang sekarang. Oke. Saya melakukan itu. Oke. Materinya nanti ada berupa PDF, slide, dan video materi dan review. Perhatikan bahwa di sini video materinya mungkin sama dengan slide-nya. Jadi saya kan ini kan sebenarnya slide juga. Video ini sebenarnya slide juga, saya tambahin saya ngomong seperti itu. Sebenarnya tidak ada bedanya dengan slide yang Anda buka-buka sendiri. Atau mungkin karena slide-nya itu berdasarkan dari PDF, ya PDF-nya aja yang dibaca, itu bisa. Jadi materinya sama sebenarnya. Oke, baik. Ada lagi video review. Itu biasanya setelah pertemuan kedua atau ketiga, itu saya akan buat video review tentang tugas yang dikumpulkan dan sudah dinilai. Jadi saya akan komentar tentang ini sudah benar, oke. Jadi itu videonya paling 2 menit. Tapi kalau banyak yang perlu didiskusikan, bukan dijelaskan ya, karena belum tentu saya juga maaf benar gitu ya. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Jadi ini ngerjakannya tidak seperti ini mungkin salah, atau mungkin kalau nyontek ya disesuaikan dengan soalnya, semacam itu. Oke. Bagaimana dengan tentang nyontek tadi ya, tentang tugasnya? Itu tugasnya biasanya tugas mengerjakan sebuah soal atau menulis sebuah artikel tentang materi tertentu. Itu saya sebenarnya kalau tugas menulis artikel itu sudah hampir pasti benar, karena saya hanya ingin memastikan Anda sudah baca saja. Kalaupun Anda menyalin juga, ketika menyalin kan juga membaca. Saya hanya ingin memastikan Anda sudah pernah membaca tentang hal itu. Oke. Kalau tugas itu silakan bekerja sama. Ada kuis itu tidak dikumpulkan seperti tugas. Jadi kalau tugas kan biasanya tugasnya sekarang kumpulkan dalam waktu 1 minggu, kerjakan dan kumpulkan dalam waktu 1 minggu ini. Kalau kuis itu dikerjakan di si Bejarnya, mungkin sudah pernah yang ikut Pak Purbo ya. Oke, dikerjakan di sana langsung dapat nilainya. Jadi nilainya otomatis. Kalau ujian biasanya saya menggunakan kuis juga. Ada kemungkinan juga menggunakan kayak tugas pengganti ujian. Kenapa? Karena di masa ini agak sulit untuk memaksa, nggak enak sebenarnya memaksa Anda untuk datang di jam sekian sampai jam sekian dengan sinyal penuh gitu ya. Oke. Jadi saya lebih nyaman untuk memberi kelonggaran 2 atau 3 jam untuk mengerjakan sesuatu, jadi mengerjakan ujian. Oke. Baik. Oke, bagaimana dengan nilainya? Nilainya adalah fungsi dari semua itu ya.
fungsi dari tugas, kuis, ujian, dan ada satu kasus. Kasus ini karena ini mata kuliah teori agak jarang kasusnya. Saya biasanya mengalami kasus ini ketika di praktikum atau mata kuliah pemrograman yang di lab komputer. Kodenya nyontek misal. Kodenya nyontek karena saya biasanya memberi tugasnya spesifik dengan nama dia, jadi seseorang dengan nama yang berbeda atau dengan NIM yang berbeda, karena pasti berbeda itu, maka soalnya akan beda. Ternyata ada yang nyontek habis-habisan, mencontek buta istilahnya ya. Jadi ngambil ini langsung ditaruh di tempat dia, diupload, ya jelas salah. Itu kasus semacam itu. Ada juga ini terjadi ketika saya memakai Classroom. Kali ini kita menggunakan si Becar. Jadi ada yang kalau di Google Classroom itu kadang kita bisa melihat kerjaan teman kita yang sudah dikumpulkan. Nah, itu dilihat, diambil, dicontek di. Nah, masalahnya kalau diprotek itu kan jadi kelihatan siapa yang mau mengambil tugasnya. Ada pilihan request file. Ini ada beberapa kemarin yang request file seperti itu. Ada juga yang memalsu hasilnya. Jadi kita tahu hasilnya sekian. Tugas ini tidak mencari hasilnya. Tugas ini saya ingin Anda menghitung ini, jalannya ini, itu yang dinilai. Hasilnya apapun itu. Saya kadang nggak lihat hasilnya, kadang ya. Kadang juga lihat hasilnya. Kalau caranya benar tapi hasilnya salah, ya terbaca salah kan ya. Walaupun nanti ada ongkos nulisnya. Bagaimana dengan hasilnya benar tapi caranya bukan berbeda, tapi caranya memang salah. Sudah angkanya sekian, terus hasilnya kok sekian gitu. Nah, itu kan istilahnya memalsu pekerjaan. Itu juga kasus. Bagaimana jika caranya lain? Kalau caranya lain saya masih bisa mengurut. Nah, ini kok gini ya? Hasilnya benar, tapi caranya gini. Saya akan lihat satu-satu. Jika ternyata cara itu dan angka-angkanya menuju ke jawaban akhir yang benar itu, maka masih oke. Jadi kasus seperti itu biasanya. Oke. Baik, diskusi boleh, kerjasama boleh, saya sarankan kerjasama. Jadi karena ini juga mungkin ada beberapa yang malah belum saling kenal karena belum pernah ke kampus sama sekali. Nah, ini bisa waktunya untuk diskusi. Ya, silakan kalau itu pakai Meet atau Zoom di sana, silakan. Bagaimana dengan menyalin dalam maksud yang tadi ya? Menyalin, silakan menyalin hasil dari diskusi itu, tapi dengan tulisan Anda sendiri. Itu sangat boleh sekali. Itu hasil diskusi bersama ya. Memalsu jangan. Oke, kemudian bagaimana dengan kehadiran? Nah, di kuliah ini, kehadiran secara spesifik di kuliah saya itu tidak wajib sayanya. Tetapi oleh jurusan sama oleh dikti itu ada presensi. Jadi saya hanya bertugas mempresensikan itu. Jadi Anda masuk terus juga nggak apa, nggak masuk terus juga nggak apa. Tapi nilainya itu ya, ingat, kalau nggak masuk mungkin Anda juga nggak ngerjakan tugas. Sejauh ini yang saya lihat seperti itu fenomenanya. Jadi ya usahakan masuk terus ya. Oke. Kalau nilainya dari saya bagus dan ternyata kehadirannya 0, itu juga akan jadi masalah nanti di dikti ya. Ini mahasiswanya nggak pernah masuk, ada nilainya. Nah, itu juga berbahaya. Oke, ada satu hal lagi. Di sini tahun pertama ya, jadi masih oke. Saya yakin belum ada yang melakukan sesuatu yang aneh-aneh, tapi ada beberapa mungkin yang anomali. Jadi ceritanya ada seorang anak misal yang malas sekali tidak mengerjakan tugas, dan di akhir semester nilainya 0 karena tidak ada tugasnya. Tawarannya ya. Nah, jadi si anak ini mendekati saya, "Pak, mohon nilai saya diperbaiki. Saya bersedia untuk melakukan apapun." Nah, mungkin dengan embel-embel, saya kenal ini, dan seterusnya. Wah, itu tidak mempan ya. Nah, hati-hati di sini. Kadang saya malah ngerjain. "Oke, kamu sanggup melakukan apapun?" "Iya." "Oke, lakukan ini. Ikuti mata kuliah di semester berikutnya dan ikuti dengan baik." Nah, katanya sanggup melakukan apapun. Itu yang menyebalkan juga saya seperti itu. Tapi memang kenapa saya tidak memberi keringanan untuk yang model tidak mengerjakan tugas seperti itu? Karena akan tidak adil bagi
Anda yang rajin mengumpulkan tugas. Jadi, jika tiba-tiba yang nggak pernah mengerjakan tugas dapat nilai misal B- itu aja, itu nilainya rendah karena yang lain mungkin dapat A. Tapi itu saya yakin ada beberapa yang tidak rela, nggak ngerjakan apapun kok bisa dapat segitu. Nah, ada lagi saat sisi yang tadi, Pak, bagaimana jika saya ngerjakan semua tugas itu di minggu terakhir? Nah, tidak bisa juga. Jadi, karena tetap tidak adil dengan yang lain yang mengumpulkan tepat waktu. Anda bisa saja menconteki dari tugas-tugas yang sudah dibahas itu. Karena hampir selalu ya, nggak selalu tapi hampir selalu, beberapa tugas itu kalau ada banyak jawaban yang salah itu saya akan membuat review tentang bagaimana jawabannya benar. Nah, kan bisa dilihat. Kalau dikumpulkan setelah saya membuat review kan artinya tidak ada lagi poinnya mengumpulkan tugas itu. Hal seperti ini perlu menjadi perhatian ya. Oke, baik. Sepertinya cuma itu saja. Jadi silakan belajar dengan baik, ikuti materinya, kerjakan tugasnya, dan selalu mengisi presensi ya, selalu mengisi presensi. Di Sipjar nanti akan saya sediakan presensinya, dan mungkin Anda akan lulus dengan nilai yang bagus jika tujuannya mendapat ilmu, ya tetap belajar dengan baik ya. Saya yakin Anda akan mendapatkan ilmu yang banyak sekali di sini, setidaknya sesuai dengan tema. Oke. Baik, demikian greeting untuk kali ini. Kita ketemu di minggu berikutnya.